A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di sesi Q&A. Masih dengan tema sedekah subuh, banyak sekali ternyata pertanyaan-pertanyaan dari sobat winner. Yang pertanyaan itu bervariasi banget ya. Dimulai dari pertanyaan yang pertama dari Mbak Dian Coti. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bolehkah sedekah subuh saya sedekahin ke masjid atas nama ayah saya yang sudah meninggal? Boleh. Boleh. Jadi salah satu bakti panjenengan kepada orang tua yang sudah wafat adalah dengan cara lakukanlah amal soleh, ya, sedekah terutama, pahalanya diniatkan kepada beliau yang sudah almarhum almarhumah, ya. Sampai ke Umi, sampai insya Allah sampai, karena baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah melewati sebuah makam, ya kan, beliau mencucukkan pelepah daun kurma. Ketika ditanya sahabat kenapa dicucukkan ke makam tersebut, karena tanaman tersebut itu dia berzikir dan zikirnya nanti sampai kepada jasad yang di dalam kubur tersebut. Artinya apa? Kalau pelepah daun kurma saja berzikir sampai kepada almarhum yang berada di dalam kubur, tentunya amal-amal soleh kita seperti sedekah itu sampai kepada yang kita tujukan yang wafat. Yang selanjutnya dari Muhsuis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya ibu rumah tangga, mau nanya, bolehkah sedekah subuh diberikan kepada anak sambung dan diberikan kepada ibu mertua kita? Saya punya celengan khusus buat sedekah subuh. Selama ini saya simpan sampai 1 bulan. Setelah cukup 1 bulan, kadang saya berikan ke orang tua yang membutuhkan. Kadang ke masjid, kadang ke panti asuhan. Boleh nggak kalau uang hasil sedekah subuh saya berikan ke anak sambung sama mertua?
Mohon penjelasannya Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya di part sebelumnya ada pertanyaan kayak gini. Apakah pertanyaan beliau ataukah mungkin sama ya? Pokoknya sama, saya merasa pernah jawab. Boleh diberikan kepada anak sambung, ibu mertua dengan catatan keduanya itu memang orang masuk kategori orang fakir, orang miskin. Ya kan? Fakir sama miskin bukannya sama Umi, beda. Miskin itu dia punya penghasilan, punya rumah tapi penghasilannya nggak cukup buat makan ya. Fakir itu dia nggak punya penghasilan, nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Fakir. Kalau ibu mertua jenengan masuk kategori miskin boleh. Anak sambung jenengan masuk kategori itu boleh. Jangan sampai ibu mertua jenengan kaya raya cukup aja jenengan kasih ya. Kalau seperti itu jangan dikasih ke mereka, tapi kasihlah, pilihlah orang terdekat jenengan siapa, tetangga jenengan yang paling miskin siapa, yang fakir siapa, itu kasihkan. Tapi kalau ibu mertua saya, anak sambung saya juga miskin Umi, kasih beliau kasih, tapi juga bagilah seperberapanya untuk ke orang lain. Tadi jenengan bilang apa tuh panti asuhan segala macem, untuk melatih supaya hati jenengan, mohon maaf mata jenengan, tangan jenengan, seluruh anggota tubuh jenengan itu terbiasa giving, terbiasa memberi kepada orang lain. Jadi nggak ada rasa eman-eman kalau bahasa Jawanya, nggak ada rasa sayang untuk ngasih ke orang lain. Karena kadang ada gitu, maunya kekepin aja buat keluarganya ya, dari dia untuk dia aja lagi gitu kan. Jadi tetap dibagi ke orang lain juga seperberapanya lah gitu ya, diatur aja. Untuk ngelatih supaya hati kita biasa. Jadi nanti kalau misalnya ternyata Allah lipat gandakan rizkinya kita, jadi banyak harta kita tuh nggak sayang-sayang bagi ke orang siapa aja yang membutuhkan, yang mengetuk pintu hati kita. Dari Noneng Sukaishi. Assalamualaikum, ini betul bukan assalamualaikum, ya kan? Saya panjangin ya. Jangan teman-teman tuh jangan terbiasa ngetik ASS itu maknanya jelek tuh itu. Assalamualaikum gitu aja kalau nggak mau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi ada maknanya. Salam itu kan memberikan doa kepada yang disalami kan. Jadi yang disalami jawab. Saya lengkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi kalau sedekahnya buat infak makam gimana? Boleh. Boleh aja. Terus apa lagi nih? Singkat tuh jawabannya. Iya. Karena jawabannya emang singkat. Bentar saya cari lagi. Ini boleh. Mamah Raga Pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh, ya kan? Dari yang tadi, Mbak siapa tadi? ASS. Nah, ini saya nemu nih yang saya seneng banget nih. Saya paling seneng kalau ada begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi kalau pakai aplikasi boleh tidak untuk sedekah subuhnya? Terima kasih banyak Umi. Boleh. Kan sekarang banyak tuh aplikasi-aplikasi. Jangan ingat gak? Saya dulu punya pengalaman, saya sharing di beberapa video saya. Saya tuh waktu dapat keajaiban 25 juta rupiah, sejam sebelumnya tuh saya sedekah melalui aplikasi Gojek. Ada GoPay di sana dan ada penawaran untuk open donasi bagi seorang adik yang mau operasi melalui aplikasi kitabisa.com. Saya transferkan ke sana. Qadarullah, Allah terima itu. Sejam kemudian saya dapat jawaban, saya dibantu teman saya 25 juta. Sedekah saya 10.000. Allah ganti 25 juta rupiah. Berarti 2.500 kali lipat. Itu cash itu hari itu juga. Dari Nok Sunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umi. Nah ini bagus juga dia ngejawab saya tuh. Maaf Umi mau tanya. Saya kan posisinya lagi merantau. Kalau misalkan sedekah subuh yang saya kumpulkan, misal selama sebulan terus dikirim ke ibu buat dibagiin di sana, bisa nggak Umi? Bisa banget. Soalnya saya di sini nggak tahu fakir miskin. Nah itu yang nggak tahu fakir miskin minta tolong siapa untuk disalurkan gitu ya. Dan kalau uang yang sudah dikumpulkan di celengan dipakai bisa nggak Umi? Jadi saya transfer ke ibu saya sesuai nominal yang dikumpulin di celengan sedekah subuh. Nah uang yang di celengan boleh nggak saya pakai? Boleh. Jadi ceritanya itu karena celengan berupa cash, jenengan ganti dengan uang yang di ATM jenengan. Boleh seperti itu. Jenengan nggak ganti lebih boleh lagi. Itu tadi ya, Sobat Pinterku, pertanyaan dari teman-teman semuanya. Barangkali pertanyaan jenengan masih punya pertanyaan yang mungkin bervariatif ya. Karena kadang dari kepala satu dengan kepala yang lain tuh pertanyaannya beda-beda. Ini saya senang nih jawabin pertanyaan ya.
Silakan disampaikan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun, ya kan? Setelah ini nanti saya akan rekaman lagi soal curhatan dan nggak ada korelasinya dengan soal sedekah ini. Nah, saya kasih sedikit ininya dari Bu Hajah Dede Siti Rohmah. Ya, saya akan jawab nanti ya. Ditunggu aja, curhatan jenengan akan saya jawab. Curhatan yang singkat tapi saya akan jawab di sana ya. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.